Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lestari, kita bertemu lagi di studio Lestari Alamku. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagian dari proses ya, dari proses percobaan. Terlalu keren kalau disebut eksperimen ya. Gitu. Jadi latar belakangnya begini ya. Jadi banyak di konten itu ada menanam cabai gitu. Tapi kebanyakan menanamnya itu di polybag yang besar, di pot yang besar gitu. Nah, tentu saja ya kalau menanam di kebun, skala kebun atau pekara rumah di grounding di dalam tanah ya itu sudah tidak aneh gitu kan. Walaupun tidak semudah apa yang dibayangkan untuk menanam, yaitu tentang pengendalian hama dan penyakit terutama. Nah, cuma kami mencoba untuk menanam dalam pot yang sekecil mungkin gitu. Nah, ternyata hasilnya gitu. Yang pertama itu bisa kita lihat di sini, gitu ya. Bisa kita lihat di sini. Ini pot ya sayang sekali tidak ada penggaris ya. Ini pot yang berukuran cuma 12 cm gitu kan, 12,5 cm ini pot ini. Kemudian ketinggiannya ini, nah, ketinggiannya itu kan sekitar 18 cm, 18 sampai 20 cm. Nah ini dan ini sudah pembuahan yang ketiga kali. Nah, sudah pembuahan ketiga kali, ini buktinya ini sudah begitu kering kemarin musim kemarau gitu ya, sudah di dia sudah ditanam kembali gitu kan. Jadi ini bibit dari cabai biasa itu, jadi bibit cabai dari pasar gitu kan, cabai rawit biasa. Nah ini hasilnya gitu. Jadi di pot sekecil ini dengan media yang biasa itu cukup bisa berimbun ya, bisa rimbun. Kita bisa lihat contoh lagi yang lain, yang ini. Nah, ini gitu kan. Nah ini cukup rimbun kan. Nah ini yang dominan, yang sedang matang, yang sudah enak kalau dikonsumsi ya untuk kemudian ya ini contoh. Nah ini contoh lagi, ini cukup rimbun nih. Nah, contoh yang lain. Nah ini jadi si tanaman cabai ini merupakan salah satu tanaman yang kami susun, merupakan tanaman tumpang sari di atas ini bak tanaman anggur gitu kan. Nah jadi ke atasnya itu anggur. Nah di situ ini juga sama anggur yang baru dipindahkan, jadi dia sedang stres sakit kalau orang itu, tapi tetap saja dia maksa berbuah. Nah ini belum dengan perlakuan apa-apa, ini seadanya. Nah dia sudah ada buahnya itu. Nah sudah mulai ini. Kira-kira 2 minggu lagi dia akan menuju ke warna merah, dan itu disebut dengan perisson, itu menuju pada warna yang sempurna. Nah kembali ke sini lagi, yaitu contoh yang lain yang ini. Nah contoh yang lain misalnya, nah ini yang anggur yang diteralis menyamping ya, diteralis menyamping. Nah ini ada yang sudah matang ini. Nah ini sudah matang, dan ini juga sama ya, buah terpaksa gitu, dia maksa berbuah dalam keadaan sakit karena dipindah dari bawah ke atas pada musim kemarau. Nah ini contohnya tumpang sari. Nah ini beberapa ini dari tanaman cabai ini, yang tadinya justru ini ada di dalam ini jadi ditanam di sini juga gitu, yang tadinya ditanamnya di sini, yang baru 3 cm gitu, 3 cm. Jadi anaknya kalau orang Sunda nyebut petetan gitu, dibumbun ke bekas gelas plastik ini, dan ternyata dibiarkan gitu tanpa banyak perawatan, biar seadanya, tato aja dia berbuah gitu. Nah kemudian dipindahkan ke sini, gitu. Dan ini yang baru 2 minggu pemindahan. Nah
Jadi dia juga sama, ini juga sedang adaptasi pemulihan. Misal kita lihat yang ini juga, ya, ini juga sama, ini pemindahan 2 mingguan. Nah, 2 mingguan sedang pemindahan. Begitu dipindahkan pada pot yang lebih besar, kira-kira 12 cm, maka langsung dia bertunas akar dan bertunas daun, gitu kan. Jadi bisa kita lihat contohnya. Nah, ini contoh yang pot, nah yang kira-kira bertanam cabai di pot yang banyak di di konten-konten YouTube yang lain itu kebanyakan ya paling kecil sebesar ini dia biasanya gitu. Dan ini juga ya jelas karena potnya lebih besar ini sehingga cukup rimbun gitu kan. Dan ini sudah dewasa gitu kan, sudah siap dipanen. Nah, sedangkan kalau mungkin ada yang bertanya gitu, di pot itu bisa sesubur ini, apa pupuknya gitu. Kami mencoba pupuk seadanya, perawatan seadanya, tidak mengada-ada gitu. Jadi cukup ke sini, bisa di zoom ke sini. Medianya jadi sama seperti tadi, yaitu ada gabungan arang sekam. Ini yang paling pokok, ini sebenarnya paling pokok yang cukup menentukan itu dari arang sekam ini, yang nanti akan satu konten akan dibahas manfaat dari kenapa dianggap pokok untuk arang sekam ini kalau bertanam di tabulam pot. Dan ini juga sama kompos gitu, kompos yang yang terdiri dari ada daun bambu, kompos daun bambu, kompos sekam mentah, kemudian ada ditambah dengan ada kompos yang lain, bisa kompos dari toko misalnya gitu kan. Jadi di sini tanah itu sedikit gitu ya. Nah, kemudian yang penambahnya yaitu pupuk yang relatif standar ya, tidak begitu mahal. Ya, di sini ada NPK 16 16, nitrogen 16, fosfor 16, kalium 16. Nah, ini pupuk yang cukup ideal, standar, yang bisa kemana-mana. Jadi untuk vegetatif, untuk pertumbuhan, untuk generatif atau pembuahan bisa tetap ini saja sebenarnya, gitu ya. Jadi ini pupuk NPK 16, cuma seperti ini, gitu kan. Nah, cuma disarankan kalau pemakaian seperti ini dari pupuk NPK, karena ini untuk grounding saja dan bukan bentuk kristal, jadi sebaiknya itu dilarutkan kalau dilarutkan di air, maka didiamkan sekitar minimal 2 sampai 3 hari. Jadi supaya ya mudah-mudahan terfermentasikan oleh bakteri-bakteri yang siap untuk menguraikan ini menjadi partikel yang lebih sederhana, gitu kan, yang nanti oleh tuban akan dirubah menjadi ion dan kation. Nah, itu mungkin untuk inspirasi atau motivasi yang kedua dari Studio Lestari Alam ini, yaitu mari kita bertanam cabai rawit. Karena cabai rawit ini pernah gitu kita impor dari negara Thailand beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, tak kala kemarau yang panjang gitu ya. Nah, kalau tidak suka makan cabai, ya berikan saja pada burung, pada ayam, dan juga pada tetangga. Cabai yang masak ini banyak mengandung vitamin C. Maka tradisi orang kampung, orang tua kita, kalau terjadi infeksi atau kalau terjadi pelukaan pada kulit, misalnya pada kaki, misalnya kena pecahan beling, kena paku, biasanya di kampung itu suka diberikan yaitu gerusan daripada buah cabai rawit yang sudah merah, yang sudah masak. Itu biasanya lebih cepat sembuh, gitu ya. Nah, mudah-mudahan menginspirasi. Salam lestari, salam hijau. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga alam, alam jaga kita.